69 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada beragam cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk memperingati upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Jika ada misalnya sekelompok orang yang menggelar upacara di sungai, di laut, atau bahkan di puncak gunung, ada pula seperti yang terjadi di Desa Sinagar, Cihideng Udik, Bogor. Keluarga besar Blokosuto menunjukkan rasa cinta tanah air lewat prosesi upacara bendera yang unik dan tidak biasa. Dalam prosesi upacara bendera yang berlangsung dengan hikmat dan dikomandani oleh pandega upacara, para peserta upacara mengenakan pakaian hitam khas Sunda dan juga ikat kepala yang juga disebut iket. Selain itu, seremonial 17 dentuman meriam sebagai tanda peringatan detik-detik proklamasi pada upacara pengibaran juga digantikan dengan suara ketokan khas yang berasal dari kentongan kayu. Sedangkan rangkaian upacara memang berlangsung seperti biasanya, yakni ada pembacaan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun uniknya, pembina upacara yang juga merupakan pimpinan perkumpulan Blokosuto membacakan isi Sumpah Palapa yang dahulu pernah dibacakan oleh seorang panglima perang dan tokoh termasyhur Gajah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit. Konon, Sumpah Palapa merupakan cikal bakal Nusantara yang bahkan menjadi simbol sejarah nasionalisme dan persatuan bangsa kita. Bisa dikatakan, upacara yang berlokasi di Cihideng Bogor memang digelar secara sederhana. Namun, di tengah zaman modern, di mana banyak nilai-nilai dasar yang nyaris hilang oleh sifat egoisme, materialisme, dan hedonisme, upacara ini seyogyanya bisa menjadi refleksi yang menyentil bangsa ini agar segera kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang dapat tetap tegak menjaga kelestarian budaya daerahnya serta menjaga persatuan bangsa. Karena kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, adat, dan budaya. Halo saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda. Dan hari ini saya menjumpai Anda dalam suatu momen yang sangat spesial bagi bangsa ini. Yaitu kali ini kita akan berbicara seputar makna proklamasi, makna kemerdekaan Indonesia. Dan di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-69 ini, kita layak dan pantas untuk bertanya, sebenarnya bagaimana persisnya kemerdekaan ini kita isi dengan aktivitas-aktivitas dan kerja-kerja konkret untuk menimbulkan ataupun juga meningkatkan harkat, martabat, dan juga taraf kehidupan masyarakat. Tema kita pada kesempatan ini, 69 tahun kemerdekaan Indonesia, kembali ke jati diri bangsa. Kita tahu, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa maju hanya dengan mengandalkan jati diri dan identitas bangsanya. Dan saudara, untuk membincangkan masalah ini, pada kesempatan ini bersama saya sudah hadir 3 orang narasumber. Dan langsung saja saya perkenalkan 3 orang narasumber pada kesempatan ini. Yang pertama, Insinyur Haji Gusti Pangeran Surya Jaya Laksana Permana Sidik. Beliau adalah pimpinan perkumpulan Blokosuto. Kita berikan aplaus buat Eyang yang terhormat. Baik, terima kasih. Dan narasumber saya yang kedua pada kesempatan ini sudah tidak asing lagi, Radar Pancadhana, seorang budayawan. Apa yang spesial, Eyang, di hari ulang tahun Indonesia yang ke-69 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya bagi Eyang? Spesialisasi dalam angka 69 ini bagi Eyang sangat berfilosofi sekali, yaitu menuju ke jati diri bangsa. Karena bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya, sudah jauh dari jati dirinya, bahkan meninggalkan akan jati dirinya.
Inilah yang spesialis bagi Eyang, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, jati diri Indonesia itu seperti apa ya? Karena hari ini juga tidak banyak. Nasionalis, Pancasilais, budayanis, humanis. Itu jati diri bangsa yang sesungguhnya. Mengacu kepada filosofi Pancasilais. Itu jati diri yang sesungguhnya bangsa ini. Ya, baik. Saya mungkin akan ke Mas Radar. Mas Radar, apa sih yang bisa Anda bagikan terkait dengan refleksi 69 tahun Indonesia Merdeka ini? Ya, sebagian orang bisa menganggap bahwa 69 itu berarti kemerdekaan kita secara formal dari kolonialisme ya. Tapi pengertian kemerdekaan dari kolonialisme itu sekarang sudah menjadi pengertian yang sangat sempit ya, karena itu tidak berarti atau mengindikasikan kita memiliki kemerdekaan juga di bagian-bagian lain. Kemerdekaan dari kolonialisme itu hanya kemerdekaan politik ya, tetapi secara ekonomi, sosial, kultural, militer dan yang lain-lain kita semua mempertanyakan apakah kita juga sudah merdeka. Mas Radar hendak menyatakan bahwa sebenarnya secara hakiki kemerdekaan itu sebenarnya masih jauh dari realitas kehidupan kita. Sebenarnya kalau mau dibilang kita tidak pernah merdeka dalam banyak hal, bahkan mungkin tidak akan merdeka. Apa indikator yang bisa disampaikan secara lebih ya konkret sangat jelas. Anda mau ngomong bicara apa? Mau dalam ngomong soal konteks ekonomi budaya misalnya. Oh, dalam konteks budaya. Nah, sekarang Anda punya anak atau punya adik nggak? Punya adik. Punya adik yang umur belasan tahun ya. Nah, belasan tahun itu mereka lebih menggeluti kesenian dari tradisi bapaknya atau nenek moyangnya atau kebudayaan Korea, Jepang, Hollywood, India, Eropa atau yang lain-lain. Kita sudah terjajah begitu luar biasanya. Kalau misalnya di perkotaan itu sekarang sudah menempati 52% dari penduduk Indonesia, itu hampir seluruh remaja kita tidak mengenali apa adat istiadat, tradisi luhur, kemuliaan, nilai-nilai yang sebenarnya sudah dipelihara dan dikembangkan ribuan tahun oleh nenek moyangnya. Nah, itu sudah hilang. Tanggung jawab siapa untuk itu? Tanggung jawab anak-anak itu? Bukan. Tanggung jawab dari penyelenggara negara, tanggung jawab dari para kelas atas yang memberi contoh tidak baik kepada mereka, memberi peluang pada mereka untuk meninggalkan tradisi mereka itu. Ya, saya kan ke Pak Syam. Pak Syam, ini kan kalau saya ingat betul, Bung Karno pernah mengintrodusir suatu gagasan besar tentang Trisakti gitu. Mas Radar tadi sempat menyinggung bahwa sebenarnya mungkin kita dari segi budaya kita belum berdaulat atau bahkan tidak berdaulat. Dari sisi politik misalnya, apakah hari ini kita cukup berdaulat? Kalau budaya mungkin berkepribadian begitu maksudnya ya. Dari sisi politik, apakah kita bisa dikatakan cukup berdaulat begitu? Secara faktual, kita ini masih jauh seperti api jadi panggangan. Ya, kita bicara kedaulatan, bicara politik kenegaraan. Kita ini putra-putri bangsa ini masih terlalu banyak bermimpi. Karena kita sendiri itu setelah mengkhianati jati diri yang sebagaimana disampaikan yang tadi dan Mas Radar tadi. Nilai-nilai moral Pancasila kita tinggalkan. Nilai-nilai adat istiadat, komunitas, kultural tadi, ya secara politik praktis, kita ada instrumen itu. Itu partai-partai politik yang tidak punya jati diri. Sehingga mereka tuh hanya ya pure berkuasa untuk the money oriented tadi. Jadi mengkoleksi uang sebanyak mungkin untuk kepentingan kelompok dan pribadinya, bukan untuk kepentingan bangsa. Iya. Eyang, ini kalau kita bicara soal jati diri, apa sih sebenarnya akar persoalan sehingga kemudian hari ini kok mungkin sebagian besar masyarakat ini, terutama penyelenggara negara, itu menjauh dari jati diri ini, bukannya mengimani dalam tanda petik jati diri ini, Eyang? Ya, secara pribadi Eyang nyatakan inilah ketidakbenaran menjalankan konstitusional yang ada. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran di government ini, di pemerintahan ini, dengan segala rekayasanya, dengan segala adik kuasanya. Inilah yang kena imbas 250 juta rakyat Sabang sampai Merauke. Jadi pada dasarnya maka atas judul kembali kepada jati diri bangsa, memang ini sudah hakiki. Ini yang kita harus canangkan ke depan untuk sebagai keteladanan regenerasi penerus. Baik, ya Mas Radar, ini lantas bagaimana kira-kira? Kalau hari ini kan
kita bicara dalam konteks konkret, tadi Mas Radar katakan kita semacam tercerabut dari akar budaya kita yang membuat kita nyaris tidak punya identitas begitu. Tapi hari ini kalau kita lihat televisi rata-rata itu 24 jam itu menampilkan budaya-budaya yang mungkin bukan Indonesia begitu. Dan hari ini itu tertancap betul di mindset ataupun pikiran, dan ini bisa mempengaruhi pola sikap tingkah laku orang ataupun anak-anak Indonesia hari ini. Ya benar sih, bahwa kita harus menghadapi itu dengan cara melawannya. Nah, cuman melawannya itu secara seperti dibilang yang saya setuju, memang saya tidak setuju dengan perlawanan militer, perlawanan politik atau ekonomi, perlawanan kultural. Kenapa? Karena perlawanan kultural itu tidak akan memakan korban, tidak akan memakan anak revolusinya, tidak akan membakar kertas satu lembar pun, apalagi membakar gedung. Ya kan? Ya. Perlawanan kultural yang harus terjadi, saya kira kalau mau dilihat secara praktis mudah. Yang pertama adalah cobalah bapak-bapak, orang tua, kaum elit dan penguasa mencoba dulu ya untuk kembali kepada realitas primordialnya masing-masing. Yang disebut realitas primordialnya adalah realitas adat dan tradisi yang telah melahirkan, menumbuhkan, mengembangkan dan mengembalikan jasad jenazahnya nanti ke dalam bumi ini. Dia nggak akan diterbangkan kemana-mana, dia kembali kepada bumi yang melahirkan dia, yaitu bumi yang melahirkan tradisi itu, yang melahirkan dia. Jadi dia kembalilah kepada realitas dirinya yang primordial itu. Kalau orang Sunda, jadilah orang Sunda yang benar. Jadi Jawa, Jawa yang benar, Batak, Batak yang benar. Karena setiap suku bangsa atau etnik itu memiliki kearifan tersendiri, memiliki wisdom tersendiri untuk bercengkerama dengan baik tanpa konflik. Karena mereka punya mekanisme untuk menyelesaikan Mas konflik. Radar, kita tahu bahwa selepas era Presiden Soekarno, kita masuk dalam era Orde Baru. Tampaknya Orde Baru agak-agak paranoid terhadap pluralitas persoalannya pada saat itu. Begitu. Mereka melihat heterogenitas, mereka melihat multikulturalitas itu sebagai hambatan atau bahkan sebagai ancaman. Lalu dibentuklah satu usaha untuk menciptakan homogenitas, karena suatu yang homogen dalam cara berpikir, berpolitik, bersikap dan yang lain itu lebih mudah diatur, lebih mudah dikendalikan. Mas Radar, ini lantas bagaimana kita bisa merayakan pluralitas hari ini tanpa kemudian misalnya mencederai pluralitas yang lain gitu kan? Ini kan kita bicara soal bagaimana kita bisa bebas dalam Indonesia yang sangat plural dan beragam. Mencederai itu bukan etnik satu mencederai etnik lain, tetapi kepentingan di luar etnik itu. Kepentingan itu cuma dua, kalau nggak politik, ekonomi. Nah ini yang menghabisi kekuatan-kekuatan tradisi dan adat yang lainnya itu. Nah kalau ini bisa disisihkan, disingkirkan dari pergaulan suku bangsa ini, dan dia berdiri sendiri saja. Kalau bisnis ya bisnis saja lah, jangan ngurusin yang lain. Kalau politik, politik aja lah. Ini persoalannya adalah politik dan bisnis. Itu seperti mau ngurusin semuanya. Mau ngurusin ekonomi, mau ngurusin akademi, mau ngurusin kebudayaan, mau ngurusin agama, dan aktor-aktor agama, akademi, kebudayaan pun juga tiba-tiba terangsang untuk masuk ke dalam politik dan ekonomi juga. Ini yang membuat kita menjadi kacau, politik dan ekonomi. Pak Sam, ini kelihatannya apa yang disampaikan oleh Mas Radar sebenarnya mungkin pelaku-pelaku politik inilah ya, mungkin politik kita terlalu diisi oleh mungkin rent seeker politician ataupun birokrat gitu. Karena begini, kalau pengertian saya, politik itu harus dibagi dua versi. Apa persisnya tuh? Pertama kita harus paham dulu politik strategi kenegaraan. Nah yang ada sekarang jadi anta beranta ini politik praktis. Yang tadi kepentingan tadi kan kelompok, kalau Mas Radar bilang udah jadi kontraktor nih, pemborong nih. Berpolitik dan ujung-ujungnya duit kan, ekonomi. Nah kita ini harus berdiri tegak, bersatu padu melakukan hal-hal yang strategis. Eyang, kita kan sebenarnya punya Pancasila itu, yang sebenarnya menjadi guidance atau penuntun kita dalam bernegara lah begitu. Lengkap sekali dari sila pertama sampai terakhir. Keadilan ada di situ, persatuan ada, toleransi ada, kemanusiaan, humanisme semuanya ada begitu. Apakah ini tidak cukup atau apa yang kurang? Apa implementasinya atau bagaimana, Eyang? Kalau Eyang katakan ini sudah lebih dari cukup sesungguhnya. Cuman kenapa yang jadi pertanyaan, kok ada pengkhianatan di sanubari bangsa ini terhadap Pancasila ini sebagai jati diri bangsa? Ini yang Eyang khawatirkan ke depan. Jadi Pancasila itu sudah dikhianati dengan pengaruh dunia luar. Tadi Mas Radar maupun Mas Sam sudah menyinggung
Ya. Nah, hanya satu kata yang menghimbau untuk bangsa ini segera bersatu. Kebinekaan ini direncanakan melalui government yang sudah menjadi konstitusional. Ya. Karena memang pada dasarnya ada adat, ada istiadat untuk menjadi peradaban. Adat ini anggaplah kita katakan konstituen. Ya. Istiadat konstituanted. Ya kan? Untuk mengcover konstitusional hukum yang berlaku. Mari kita hormati ini. Itu harapan Eyang. Tapi ini belum tercipta, belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih dengan heporia atas kepribadian keindividual masing-masing. Ini yang terjadi di negeri ini. Ya, Mas Radar, saya kira lepas dari bahwa kita punya keprihatinan di usia 69 tahun ini, banyak juga kita lihat anak-anak bangsa ini yang sebenarnya dengan komitmen yang sungguh, dengan pengorbanan dan perjuangannya ingin kemudian terus menghidupkan apa yang menjadi jati diri bangsa kita ini, begitu, Mas Radar. Nah, kalau kita bicara soal peran pentingnya kepemimpinan atau leadership, begitu. Kemarin kita baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden, begitu. Apa kira-kira dengan hadirnya sosok yang baru ini bisa memberikan semacam hope atau harapan, begitu, Mas Radar? Motivasi. Ya. Kalau harapan bersama, kita sama-sama tahu lah kita mau apa, namanya rakyat kecil ya. Persoalannya kalau yang katakan jauh dari harapan. Enggak, masalahnya yang di atas ngerti nggak harapan kita itu kan, kan gitu. Nah, kan bisa disampaikan. Iya, ada yang bilang bahwa kita mau nyampein 1000 surat pun, 1 juta media sosial pun, kalau dia nggak punya telinga gimana? Atau telinganya ditaruh di tembok gitu kan? Menutup mata. Atau nutup mata, telinga hati maupun mata batinnya kan, misalnya gitu. Jadi yang kita butuhkan, kalau Anda bicara seorang pemimpin, adalah pemimpin yang bisa melihat realitas itu dengan baik. Dan kalau misalnya dia melihat realitas itu dengan baik, saya sepakat dan sering bicara dengan Eyang bahwa kita ini memang semua traitor. Kita ini pengkhianat. Dari Pancasila, dari konstitusi, dari adat istiadat, dari sejarah yang melahirkan kita ribuan. Kita pengkhianat habis itu. Nah, ini pertama sang pemimpin itu harus menyadari dulu bahwa realitas kita yang sebenarnya itu apa, bangsa Indonesia itu apa sih sebenarnya. Baru dia akan tahu, oh ternyata saya selama ini sudah berkhianat. Nah, bagaimana saya harus melakukan sesuatu agar pengkhianatan itu tidak berlangsung terlalu lama. Karena semakin lama pengkhianatan itu terjadi, yang dilakukan oleh seorang pemimpin, siapapun dia akan menghancurkan negeri ini. Makanya saya jamin, saya tulis di media Kompas kemarin, presiden atau pemimpin yang tidak mengetahui bangsanya, dia tidak legitim, dan pada saat yang bersamaan, dia sebenarnya tidak sah secara kultural sebagai presiden. Mas Radar, kalau kita mungkin buka-buka literatur lah ya, mungkin satu pemikir yang mungkin saya kutip lah, Anthony Giddens misalnya, dia bicara soal perubahan, soal transformasi sosial. Dia katakan bisa melalui peran agen atau aktor, dalam hal ini elit politik atau pemimpin, tapi bisa juga perubahan yang secara sistemik, begitu. Nah, hari ini kalau kita bicara di Indonesia, rasa-rasanya mungkin peran aktor itu bisa menjadi semacam bisa menjadi semacam apa ya, katalisator, motivator ataupun juga inspirator, begitu. Tidak perlu jadi orator. Tidak hanya orator. Atau tidak perlu operator. Ya, atau orang kotor ya. Orang kotor. Saya nggak kenal Giddens, tapi tidak kotor. Yang saya tahu Giddens itu ya misalnya hidden skenario, nah itu hidden gitu. Hidden. Saya nggak tahu, agen juga, agen koran saya tahu. Lupakanlah Giddens. Giddens lupain aja dah. Capek saya sama orang kayak gitu. Akhirnya begini, perubahan ini seperti yang Anda katakan sendiri memang membutuhkan para inspirator. Inspirator ini akan menggerakkan banyak orang. Entah itu dia akhirnya menjadi penggerak atau menjadi penipu, terserah. Tapi dia memberikan inspirasi bagi bangsa ini. Nah, sekarang ini muncul banyak para inspirator di kalangan muda. Dan ini mereka muncul tidak karena pemerintah. Pemerintah tidak bekerja untuk melahirkan inspirator. Malah saya bisa meyakinkan Anda dan membuktikan pada Anda, pemerintah justru menghancurkan, menghambat, bahkan membunuh inspirasi-inspirasi. Artinya, lewat masyarakat sipil begitu, lewat yang tersembunyi. Yang kedua, artinya seperti yang Anda bilang juga, perubahan itu ya harus sistemik.
Jadi berasal dari inspirasi yang muncul di kalangan grassroots ini, dari rakyat semesta ini, secara struktural kita harus melakukan perubahan yang dengan berani, tough, dan menanggung semua resikonya secara sistemik. Presiden seperti yang, atau pemimpin yang seperti saya katakan tadi, ketika melihat pengkhianatan seperti itu, dia harus mengubah cara kita bernegara, cara kita bermasyarakat, cara kita berekonomi berbasis kepada, katakanlah konstitusi tadi itu dulu. Sempurna atau tidak itu institusi, atau mau disempurnakan lagi, tapi konstitusi itu dulu yang 45 itu kita selenggarakan dulu. Saya jamin ada perbaikan. Dari situ mungkin ada gagasan-gagasan baru dari inspirator atau inspirasi-inspirasi ini yang akan membangun negeri kita lebih baik. Pak Syam, kalau seandainya kita mau berusaha untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ya, katakanlah mungkin 5 tahun ke depan ini ya, tentu tidak bisa semua hal kita bereskan, tetapi setidaknya supaya kemerdekaan ini bisa lebih bermakna dan lebih hakiki kita rasakan, mungkin prioritas apa yang terlebih dahulu harus kita lakukan? Prioritas itu ada keberanian, mengatakan kebenaran itu. Ada keberanian dan kemauan. Kemauan, itu keberanian, kemauan, dan kemampuan. Nah, kita posisi bangkrut saat ini secara ekonomi. Tapi kan kita masih punya harapan toh. Bukan soal harapan. Itu jangankan kita nih sebagai manusia yang punya iman dan takwa. Siapapun di muka bumi ini selalu punya harapan. Tapi tidak cukup dengan sebuah harapan. Yang dibutuhkan rakyat bangsa Indonesia, bahkan rakyat di dunia ini, implementasi. Harus muncul gagasan baru, visi baru, figur baru yang berani menyatakan kebenaran tadi. Dan saya ekspresi, kalau perlu kita mohon kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, secara beramai-ramai, turunkan dewa dari langit untuk menatah negeri ini, menatah mercusuar ini, dengan segala daya upayanya, dengan kemampuan tinggi. Tidak perlu kita menundukkan kepala kita kepada kapitalisasi. Karena kapitalisasi hanya bisa berkolaborasi dengan calo-calo negara. Yang kalau kita lihat dulu kan, kita ingat ya, Bung Karno itu kan tokoh besar lah begitu. Itu dalam usia 9 tahun katakan, atau 10 tahun, dia buat konferensi Asia Afrika di Bandung, 55. Dia katakan tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu loh. Dengan gerakan non-blok begitu loh. Berani begitu loh mengatakan bahwa saya menawarkan suatu jalan baru. Jadi hari ini bagaimana kalau kita bicara Indonesia dalam... Itulah yang dikatakan idealisme. Nah, itu talenta itu ada di sosok beliau. Begitu garang, lugas, tegas, berani. Mana dadamu, ini dadaku. Itu. Ini dadanya diumpetin. Ini malah diumpetin. Nah, jadi harapannya yang dengan dialog ini, dengan adanya Bang Radar, Bang Sam ini untuk menjadi suatu tesis ke depan untuk dibicarakan atau dipermohonkan ke government yang terwakili ini sekarang. Karena orang menyimak dari tanggal 9 Juli kemarin ini tidak jelas konsepnya. Konsep Soekarno tuh Orde Lama alias Orla, diberi judul kemerdekaan. Ini nyata dan faktual. Begitupun konsepnya Soeharto, itu Orde Baru alias Orba, judulnya pembangunan 5 tahun. Ini pun bisa dirasakan. Ya saudara, pastikan Anda tetap bersama kami. Dialog TVRI terkait dengan membicarakan tentang makna kemerdekaan di 69 tahun ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada,
Anda kembali bersama saya Ansi Lema dalam Dialog TVRI, dan pada kesempatan ini kita tengah berbincang mengenai 69 tahun kemerdekaan Indonesia, kembali ke jati diri bangsa. Masih bersama 3 orang narasumber saya pada kesempatan ini. Saya akan ke Eyang. Eyang, ini hari ini kita memperingati 69 tahun dalam suasana yang katakanlah tadi pagi sebelumnya Eyang dan komunitas Blokosuto ini menggelar upacara memperingati 69 tahun kemerdekaan. Nah, ini ada satu komunitas, ada keluarga besar Blokosuto. Mungkin kita juga ingin tahu apa sebenarnya Blokosuto ini, apa falsafahnya atau filosofinya, dan apakah ada relevansi dengan kemerdekaan Indonesia hari ini? Sangat relevansi sekali, karena ini bahasa rumpun, bahasa induk yang sangat Jawanis, ya, yang sangat mengental, bahkan mengakar di darah Jawa ini, yang dalam arti kata filosofi Blokos itu transparan, netral, apa adanya, tidak mengada-ngada, merah ya merah, putih ya putih. Itulah Blokosuto. Terus terang, jujur. Oke. Jadi Blokosuto ada itu untuk menularkan semangat kejujuran, keterus-terangan, tidak hipokrit, begitu kira-kira? Ya. Bukan begitu, ini sudah didasari pada era zaman Majapahit. Ya, Blokosuto itu sudah booming, sudah melegenda. Ya. Cuman ya tadi tidak termaknai oleh penerus sehingga tertidur. Ya. Nah, dengan termotivasi euforia yang tidak menentu ini, maka Eyang bangunkan kembali kalimat Blokosuto ini yang sangat Indonesianis, yang sangat Jawanis, yang sangat komunitis. Ya, baik Eyang. Ini sebagai jati diri. Mas Radar, semangatnya nih terus terang, jangan hipokrit, jangan tipu-tipu lah. Tadi Mas Radar tuh banyak memberikan catatan kritis terhadap para penyelenggara negara, pemerintah kita katakanlah begitu. Tapi di sisi lain dikatakan bahwa mereka kalau memerintah ini harus ada jati diri. Nah, ini gimana Mas Radar menginternalisasikan nilai-nilai yang tadi sudah kita omongkan banyak kali ke dalam perilaku penyelenggara negara, sehingga tata kelola pemerintahan itu bisa lebih benar gitu loh Mas Radar. Artinya kalau kita mau memperbaiki mereka secara kultural, kultur yang sudah hidup di mereka itu adalah kultur yang semata-mata memang mengkhianati kultur mereka sendiri, kultur kita sendiri itu. Jadi kalau kita mau memasukkan kultur ke dalam itu sangat sulit, karena yang pertama dari kultur itu adalah value, nilai. Nah, nilai apa yang harus kita tanamkan? Seperti yang Anda bilang tadi, antara lain nilai kejujuran. Ya. Ada banyak nilai. Nilai-nilai yang dipelihara oleh adat istiadat kita yang udah 7.000 tahun itu. Satu pun dari itu sudah tidak dipergunakan lagi oleh mereka. Tidak dipraktikkan lagi oleh mereka. Mereka mengimport atau mengadopsi values dari luar. Dari Oksiden, Eropa, atau dari Amerika. Nah, value mereka itu berbasis kepada adab atau latar adab ya, peradaban atau adat yang sama sekali diametral dengan kita, yaitu adab kontinental daratan, kita adab kelautan. Itu sangat diametral. Nah, pertempuran antara dua adab ini dimenangkan oleh yang kontinental, Oksidental itu. Kenapa? Karena mereka komprador untuk itu, untuk kepentingan kekuasaan, politik, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Rakyat yang sebenarnya masih hidup di alam primordial itu, yang disebut konstituen itu, ditindih oleh konstitusi baru. Yang konstitusi baru ini merupakan pengkhianatan dari konstitusinya Soekarno itu, gitu loh. Bagaimana kita mau memperbaiki itu, nilai-nilai itu? Satu pun dari sila nggak diterapkan, sementara nilai-nilai dalam kehidupan kita itu ada dalam Pancasila. Ketuhanan tidak diterapkan, kerakyatan tidak, semua kemanusiaan tidak diterapkan. Kita menanamin apa? Ini tanah udah gersang, pacul lagi, tanah yang udah gersang buang aja. Kan gitu. Kalau menurut saya itu secara tapi Oktober sebentar kita akan punya pemerintahan baru, Mas Radar. Pantas dong kita boleh berharap begitu akan sesuatu yang baru. Harapan lagi nih. Kayaknya hidup udah nggak punya harapan. Hidupnya cuma harapan doang, gitu kan? Ya kan? Kita udah nggak pakai berharap. Ya. Sekarang kita mendesakkan kepada mereka sambil kita sendiri berupaya masing-masing. Kita udah nggak berharap lagi. Saya berupaya seperti dikatakan Pak Sam, merealisir, mengimplementasi apa yang menjadi ideal kita, menjadi harapan kita masing-masing nih.
Seperti yang saya bilang tadi, kalau lu jadi orang bener lah, jadi Jawa yang bener, jadi kau akan jadi Indonesia yang bener dengan cara itu. Nah, dengan cara seperti itu, perlahan-lahan kita mendesak kepada kekuasaan, termasuk pemerintahan baru, untuk melakukan hal yang serupa. Saya pernah bilang dalam satu acara di televisi juga, dalam kehidupan modern ini, baik di Barat maupun di Indonesia, berlaku satu sistem struktural yang bernama patron-klien atau paternalistik. Semua diacu pada patron dan pada pater. Tapi di Indonesia, menurut saya, yang berlaku patron-klien dan paternalistik itu hanya persoalan politik dan ekonomi saja. Mereka hebat dalam politik, mereka hebat dalam ekonomi. Tapi dalam soal morality, dalam soal adat dan istiadat, patternnya itu ada di bawah. Acuannya itu di rakyat jelata. Rakyat jelata inilah yang menyangga kenegaraan kita, menyangga kebangsaan kita. Kalau tidak ada 120 juta orang yang berjuang rakyat kecil dalam UKM, habis negara ini. Kita bisa habis itu para kapitalis, tapi kalau 120 juta ini jangan dihabis. Artinya kalau dari sisi values, harusnya kita belajar pada rakyat. Nah, makanya sekarang kita rakyat memperkuat diri kebudayaan kita. Kita mendesak pada pemerintah untuk melakukan revolusi kebudayaan yang sesungguhnya, tidak hanya mental. Revolusi kebudayaan itu tidak hanya mental, juga intelektual, juga spiritual, juga fisikal. Itu integrated itu. The integrated human itu seperti itu, kompleks itu. Pak Sam, ini kan kalau saya sih secara pribadi merindukan ada pemimpin yang pidatonya itu kita ukur lewat tindakan nyata. Jadi bukan semata-mata orator begitu loh, tapi apa yang dipidatokan itu yang dilakukannya begitu. Jadi bukan ada jarak begitu. Ciri pemimpin dibutuhkan dunia saat ini, satu, harus punya visi dunia. 7 miliar manusia di dunia ini di kolong langit. Bagaimana cara mengoptimalisasi 7 miliar makhluk Tuhan itu untuk kepentingan sebuah keagungan kemuliaan itu disebut mercusuar tadi. Sejarah panjangnya daratannya namanya Sunda, Jawa ini berabad-abad akan melahirkan sebuah figur dengan kriteria khusus, wabil khususon, punya keberanian, kemampuan, kejujuran, dan visioner. Kalau kita cerita-cerita ini, ya tampaknya memang banyak hal kita perlu belajar dari rakyat kita. Kemarin saja dalam kontestasi elektoral Pilpres dan Pileg itu kita bisa jalani dengan penuh kekeluargaan, bahwa ada kontestasi di sana tapi berjalan baik. Bahkan kita lihat ada partisipasi masyarakat yang cukup luas, disampaikan secara simpatik begitu. Nah, harusnya kan pesan-pesan seperti ini lebih gencar terus-menerus disampaikan begitu. Sehingga orang dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote itu bisa terbelalak dan melihat begini loh hidup bernegara di Indonesia begitu. Mas Radar, komentar Anda terkait dengan ini? Dari bawah ini muncul suara-suara kearifan itu. Suara-suara yang bijak, yang wisdom, itu dari rakyat kecil, dari pemuda-pemuda, dari kelompok-kelompok komunitas tertentu yang berdasarkan sosial media dan yang lain-lain tidak menghendaki itu. Kalau Anda baca misalnya surat-surat kepada Prabowo, itu surat-surat dari anak-anak muda, dari para artis itu kan yang mengatakan, sudahlah Pak Prabowo. Tiba-tiba mereka lebih matang daripada elitnya dalam melihat persoalan keindonesiaan ini. Mereka tidak menghendaki kericuhan, mereka tidak menghendaki konflik atau situasi yang chaos. Jadi kalau misalnya ada elit yang mencoba-coba untuk melakukan kerusuhan semacam itu, saya berani yakin rakyat jelata akan menolaknya. Kan itu. Nah, sekarang mampukah suara, hati dan pikiran dan imajinasi rakyat itu ditangkap oleh para pemimpin kita? Kan tadi sudah jelas apa yang dibicarakan oleh Bang Radar maupun Bang Sam yang mengikuti secara seksama. Karena leader ini membutuhkan 5 faktor, ya, yaitu sigap, tegas, lugas,